Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan kami. Kali ini kami akan menayangkan seseorang yang selama ini sudah muak dengan kabib-kabib yang selalu dawir, doktrin, dan selalu mengancam. Oke, lebih jelasnya mari kita simak tayangan videonya. Apa codot marah? Ya kan? Bener nggak itu omongan saya? Kalau mau jihad di Indonesia, cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya bar semit, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Ya, mana tadi yang bilang kapan dikubur Mbak? Ya, Mas, akun-akun Anda baik di TikTok maupun di snack video yang namanya wajah jijik itu udah dikubur hidup-hidup sama saya. Lo harus jelas ya, harus tahu lo. Di yang namanya Facebook, dadah, tinggal kenangan. Yang namanya di TikTok, suara maupun wajahnya benat permanen. Itu saya, udah saya kubur hidup-hidup sejak 2016 kan, bro. Sebelum itu dia jadi tamu Jai Langkung di Arab dulu, baru tahu lo. Salam waras saja, ya. Superpower emak-emak nggak bisa lo kalahkan. Atau siapa? Saya harap nanti konten Anda jangan hapus ya. Ngapain saya hapus? YouTube-nya juga ada, cari sana. Kenapa? Semua live streaming semua itu tertinggal kok di YouTube semua. Mak kenapa? Lo siapa? Hah? Lo siapa? Pakai ngancem-ngancem gua, tak polisi, mang saya maling. Ah, semua orang punya konten kok saya yang mau lo tangkap? Ah, emang ngapain gua, ngapain lo nyet? Ah, woi monyong jawab. Kurang puas lo ngedengernya. Maaf, tadi habis saya bilang kami habaib. Benar, habis saya habib betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib, warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah habib yang lain terserah. Nah, kenyataan, kalau kita nih habaib, warga negara Indonesia, numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Paham lo? Mak kenapa gua nyetel ngikutin suara itu lo mau nangkap gue? Emang kenapa? Kenyataan. Nggak anaknya, nggak cucunya, nggak mantunya, nggak besannya, semuanya pada demo. Hah? Apa pikir siapa? Hah? Presiden itu bukan dia melindungi warganya, pendukungnya, tetapi presiden itu dilindungi oleh pendukung-pendukungnya. Paham lo nyet? Hah? Sono tangkap orang-orang yang bilang kami adalah majikan kalian, angkat senjata kalian, perang anak muda, azan-azan lo rubah segala macam tuh, hayaklah jihad segala macam, nggak ada bilang penistaan segala macam, monyong doang lo. Emang kenapa ya? Petantang petenteng di Indonesia, giliran disindir-sindirin lo pada ya gamam. Kalbah atau kalb ihmar. Hah? Di Indonesia so jagoan lo pada, giliran di Arab aja lo diusir di sana kagak teriak. Tuh junjungan lo di sono no teriak-teriak di sono. Mak kenapa? Gua juga nggak bakal diem. Kalau di TikTok dia dilarang, udah saya klaim sebagai teroris, nggak bisa lewat lagi dia di sana. Juga di sini harus bersih-bersih gua. Kenapa? Kurang puas lo sama gua, Warasin dulu otakmu. Nah, dari sini kita tahu, banyak sebenarnya dari masyarakat kita yang sudah bosan dan muak dengan narasi dan ceramah-ceramah kabib-kabib yang tidak bermutu. Mereka selalu mengagungkan kaum klannya. Kalaulah mereka keturunan Rasulullah, ya seharusnya cerita akhlak Rasulullah. Benar kata ibu ini, dari kapan jadi keturunan Rasulullah? Sebenarnya simpel aja, kabib-kabib ini kayak produk.
Dan yang mensponsori adalah mukibin-mukibinnya. Ya, kita harus berpikir waras dengan akal yang sehat dan waras. Ya, protes-protes dengan konten-konten gua. Bongkar habis. Kenapa? Nggak terima loh. Coba biar saya upload ini ke YouTube. Saya ambil gambar lo nantinya. Paham lo? Salam waras. Warasin dulu otakmu tuh. Emang kau pikir gue capung apa? Betina pembenci ulama. Ulama yang mana ini saya mau tanya, ulama yang mana? Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf Kala itu. Preman Tanah Abang yang diulamakan itu. Halo, Kadron. Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan. Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drone? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah, ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Lo harus paham itu. Ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buah. Oke pemirsa, mari kita tarik kesimpulan. Jangan terlalu percaya dengan seseorang atau golongan yang mengaku-ngaku nasab Rasulullah. Selagi datanya tidak valid, dan juga yang lebih meyakinkan harus tes DNA, agar kita lebih yakin, nyambung atau tidak dengan darah Rasulullah. Lo harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan Pirsa, pergi nggak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan, semoga dipecat dari pekerjaannya kan, ya kan? Itu pemimpin ulama kalian itu kan, ya kan? Hey, tidak akan bisa lewat lagi dia di itu beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan, ya. Itu bro, ulama yang kami cintai, yang kami santuni, masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah Rasul, bukan jual nasab Rasul, bukan jual zuriat-zuriat Rasul. Pemirsa, sebenarnya yang berakal waras sudah tahu dari dulu, kalau kaum Balawi bukan keturunan Rasulullah. Namun kita samikna wa atokna kepada guru-guru kita dahulu. Karena beliau guru-guru kita berhusnudon kepada mereka. Sebenarnya guru kita bukan mengakui. Saya yakin kalau dulu beliau tahu sejarah datangnya mereka. Secara nalar tidak mungkin keturunan Rasulullah bekerja sama dengan kaum kolonial, apalagi ketika itu banyak kaum ulama yang menentang kolonial. Pemirsa, mari kita kembali ke jati diri kita. Sebagai anak bangsa yang berani, pintar, dan beradab, kita tidak boleh terlena dengan doktrin dan ancaman mereka. Mereka kaum Balawi sudah bertentangan dengan ajaran Islam dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila Anda suka dengan tayangan kami, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.